Selamat siang menjelang sore Bu Sumini dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar, Komponen, dan Landasan Kurikulum. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rizal Abdullah, yang kedua Rahelia Fiorenza Bara, yang ketiga Monica Agustina, dan yang keempat saya Intan Permatasari. Oke, kita akan masuk pembahasan tentang komponen kurikulum. Seperti yang telah dikemukakan oleh Pratt, kurikulum adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, ia pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan. Komponen-komponen dalam sebuah sistem bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan mempunyai komponen-komponen pokok meliputi tujuan kurikulum, isi program kurikulum, organisasi kurikulum, serta strategi pelaksanaan kurikulum. Komponen yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Kurikulum adalah suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyak pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh sekolah yang bersangkutan. Ada dua tujuan yang ada di dalam kurikulum sekolah, yaitu tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap studi. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap studi merupakan penjabaran tujuan institusional yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap garis-garis besar program pengajaran, tiap bidang studi. Baik tujuan kurikulum maupun instruksional juga mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Komponen yang kedua adalah isi program kurikulum. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Isi program suatu bidang studi yang diajarkan sebenarnya adalah isi kurikulum itu sendiri. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai silabus. Komponen yang ketiga adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal berhubungan dengan masalah perorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan, sedangkan struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Komponen yang keempat adalah strategi pelaksanaan kurikulum. Dengan komponen strategi kurikulum di sekolah, dimaksudkan strategi pelaksanaan kurikulum dapat lebih baik. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran, dan sebagainya. Next akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Rizal. Baik, setelah mengetahui komponen-komponen dari kurikulum, mari sekarang bersama-sama membahas kedudukan kurikulum dalam satuan pendidikan. Tujuannya agar kita bisa mengetahui seberapa penting kurikulum dalam dunia pendidikan itu sendiri. Langsung saja, kedudukan kurikulum dalam satuan pendidikan. Nah, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam proses pendidikan. Kemudian, kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan.
Terus untuk poin yang ketiga, kurikulum juga merupakan suatu bidang studi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang gambaran telah disampaikan, mari kita bahas bersama-sama terkait masalah ini. Yang pertama, kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Nah, mengapa dikatakan demikian? Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam proses pelaksanaan pendidikan dikarenakan pendidikan dalam pelaksanaannya dikendalikan, diatur, dan dinilai berdasarkan kriteria yang ada dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan. Jelas, ini juga sangat berpengaruh. Ini menjadi pokok kenapa kurikulum itu kedudukannya sangat sentral. Baik, kita bahas. Dalam kurikulum terdapat pedoman, pegangan, urutan, serta isi dan proses dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang paling menarik bagi saya, ternyata kurikulum juga merupakan suatu bidang studi. Nah, mengapa bisa dikatakan demikian? Ternyata kurikulum juga senantiasa dikaji dan dikembangkan untuk meminimalisir kesalahan dari kurikulum sebelumnya. Jadi meningkatkan efektivitas sehingga kurikulum ini ada lembaga sendiri yang senantiasa mengembangkannya. Seperti halnya contoh gampang, yang dulunya KTSP diganti menjadi kurikulum 13. Baik, dari ketiga itu maka dapat ditarik bahwasannya kurikulum merupakan syarat mutlak di sekolah yang memiliki kedudukan sentral sebagai pusat proses pendidikan. Apabila tidak ada kurikulum, maka proses belajar mengajar tidak akan mencapai tujuannya dengan kurikulum berisi lengkap rencana pendidikan yang menjadi pedoman. Dan di sisi lain, kurikulum sebagai bidang studi juga menjadi sumber konsep bagi landasan dan institusi pendidikan itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Monica Agustina. Selanjutnya ada konsep dasar landasan kurikulum. Keberadaan kurikulum ini sebagai salah satu komponen pendidikan yang posisinya ini strategis, di mana peran utamanya itu sebagai suatu pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga dapat disebut sebagai sentral dalam pendidikan. Maka konsep dasar kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Yang dapat dikatakan juga kurikulum ini isinya ini bervariasi atau bermacam-macam aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Ada seorang tokoh yang bernama Sutrisno menyampaikan pendapatnya pada tahun 2012. Menurut beliau ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai substansi, kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang terakhir ada kurikulum sebagai bidang studi. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yaitu suatu kurikulum yang dipandang orang sebagai rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah, atau dapat disebut juga tujuan yang ingin dicapai peserta didik tersebut. Dalam kurikulum ini juga berisi atau menunjuk kepada suatu dokumen yang berisi tentang rumusan, tujuan bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Dalam kurikulum ini juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis di mana hasilnya ini disetujui antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua ada kurikulum sebagai suatu sistem atau dapat disebut juga sebagai sistem kurikulum. Sistem kurikulum ini juga merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat yang mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyempurnakannya. Dan yang ketiga ada kurikulum sebagai suatu bidang studi atau bidang studi kurikulum. Bidang studi kurikulum ini merupakan
bidang para kajian ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum ini sebagai bidang studi adalah pengembangan ilmu tentang kurikulum dan sebagai sistem kurikulum. Selanjutnya adalah upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui landasan kurikulum. Upaya ini berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Hal ini merupakan rencana, ide, atau harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, upaya yang pertama dengan menerapkan pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran discovery atau penemuan. Pembelajaran discovery merupakan upaya pembelajaran yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan yang sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Upaya ini berangkat dari suatu pandangan bahwa siswa sebagai subjek di samping sebagai objek pembelajaran. Mereka memiliki kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mungkin materi dari presentasi kelompok 2 sekian. Untuk yang mau bertanya dari kelompok-kelompok lain bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih telah menyaksikan atau menonton presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, selamat siang.